Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, teman-teman. Ini saya sharing pengalaman saya pribadi dan baru terjadi gitu, teman-teman. Jadi selama menjalankan usaha, pasang surut itu luar biasa. Saya jalani jualan itu, pasang surutnya itu pernah ngalamin yang ramenya sampai tidak bisa menghandle, dan juga mengalami yang namanya jualan sepi sunyi sampai minus. Beberapa bulan ini pada Ramadan itu, teman-teman ya, tak rasakan penjualanku memang menurun, bahkan nggak up ini, dan terjadi terus ya, tetap aja penurunan. Yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi pasti mumet si Randa, karena harus ada pengeluaran daily kebutuhan, pengeluaran gaji karyawan, tempat di tempat untuk berjualan, sewa tempat, lanjut listrik, dan juga pengeluaran untuk biaya produksi plus biaya iklan. Itu yang tidak bisa dihindari gitu, teman-teman. Nah, yang saya lakukan apa? Pasti tentunya saya melakukan ya, coba utak-utik iklan kanan kiri. Terus konten semampunya. Dan ini pun saya rasakan sebenarnya perjuangan saya, proses perjalanan itu masih belum maksimal gitu, teman-teman. Jadi masih banyak hal yang kurang. Terus selanjutnya, saya dorong admin sebagai garda terdepan untuk terus aktif. Saya komporin, saya motivasi, saya pakai ibaratnya saya ayo gerak gitu. Maksimalkan database yang ada. Tapi tetap aja masih lemah. Selain itu, yang saya lakukan adalah saya melakukan marketing langit lah kalau bahasanya. Marketing langit apa yang saya lakukan? Saya sholat, terutama saya berusaha untuk selalu sholatnya di masjid. Yang saya rasakan apa setelah sholat di masjid itu? Pertama, saya bergerak. OTW masjid, saya tuh bergerak. Jadi pada saat saya, pikiran saya itu bunel, butek. Pokoknya ini bagaimana? Yang saya jalankan adalah sholat di masjid berjamaah. Saya usahakan untuk tidak bolong. Target saya itu dulu. Saya biasakan sholat 5 waktu di masjid. Selanjutnya, saya mencoba untuk komit sholat malam. Disitulah saya tumpahkan unek-unek saya ke Allah. Saya bermohon, saya berbunajat, saya memohon maaf gitu ya, teman-teman, ke Allah atas segala apa yang saya hadapi, problem saya yang saya alami gitu ya. Sampai terjadi apapun itu ya, jualan saya turun, mimpi-mimpi saya, cita-cita saya saya usahakan untuk berkomitmen, harus merubah diri, harus saya paksa untuk memohon ke Allah, karena saya punya keyakinan bahwa setiap doa akan dikabul, setiap usaha akan bisa ada hasilnya. Itu salah satu hal yang saya pegang. Selanjutnya, saya coba perbaiki dengan menambahkan sholat duha, yang biasanya 2 rakaat, saya gaspol 12 rakaat. Walaupun memang pada kenyataannya jalan saya itu ya masih aja belum bagus, ibadah saya masih kadang belum oke, tapi saya coba dengan marketing langit dan coba dengan sedekah. Yang pasti sedekah terbaik salah satunya ke keluarga, ke istri, harus wajib jatah gitu. Apapun kondisinya jatah, selanjutnya orang tua, selanjutnya keluarga terdekat, dan ke anak yatim yang sudah jadi langganan saya. Tapi yang paling utama pada saat memang budgetnya memang benar-benar meleho ya, pasti ke keluarga, ke istri dulu, itu yang saya wajibkan per harinya gitu, teman-teman. Nah, ternyata kok penjualan saya masih ini juga ya, masih belum oke gitu, masih ini. Terus apa yang saya lakukan? Pasrah, pasti lillah kalau bahasa aku. Tapi jujur dalam hati, kok bisa ya apa gitu. Nah, apa yang saya alami, saya dapat jawaban doa saya dari Allah.
justru saya dapat komplainan pelanggan. Satu sisi saya mikirnya, wah kok saya doa terus kok malah saya dapat komplain ini. Di bagian produksi, yang bagian nyetak produk saya itu ternyata malah ada dirubah sama dia lebih kecil. Tanpa saya minta, tanpa saya ini. Katanya kalau di packingnya akan susah. Padahal kenyataannya sebelum dulu, itu memang standarisasi sudah ada ya. Cuman standar saya itu cuman kira-kira segini loh. Gitu. Dan waktu itu saya sempat ngobrol, bro, teman-teman bagian produksi, nyetak, itu harus digramin ya, ditimbang. Saya punya ide itu karena saya pernah nonton salah satu konten dari daerah temen kita yang di daerah mana ya, Jakarta Timur apa itu produksi itu ditimbang. Saya langsung kepikir, oh iya ya, berarti produkku harus begitu. Nah, komplain tadi saya tanggapinnya akhirnya positif. Jangan-jangan ini doa saya nih ke Allah. Bayangkan, andaikan produk saya yang terus saya gemburkan kemana-mana, secara kualitas rasa nggak masalah. Tetapi saya lemah, ternyata saya ketahuan, kelemahan saya salah satunya adalah di sini. Cetakannya yang nggak standar. Bahkan yang parah, ini lebih kecil daripada biasanya. Kalau lebih gede masih oke lah gitu. Tapi pada saat lebih kecil, problem teman-teman. Saya renungkan lagi, wah bener juga ya. Doa saya tadi, kalau yang di kepala saya gitu ya, pasti kalau umum, wah nggak dikabul-kabul sama Allah gitu. Padahal dalam Al-Quran disebutin bahwa doa itu pasti dikabulkan. Entah apa, mungkin belum kesampai ketika kita itu, apakah ada something-nya di jalan, atau kitanya justru yang tidak ini. Dan ternyata, keyakinan saya tumbuh lagi bahwa, oh iya ya, doa saya itu dikabul. Cuma sama Allah dikasih tahu ini loh, kamu tuh punya masalah di sini. Produkmu itu nggak standar. Misal, pembeli kemarin gitu ya, beli beratnya itu 25 gram. Atau 50 gram lah. Saat ini hari ditimbang 30 gram. Kan nggak konsisten teman-teman. Rugi dong pembeli. Yang tadinya makan bisa 2 kali kunyah, nih sekali kunyah dah ini. Dan itu klien saya sampai bernimbang dia. Saya lihat, lah memang bener ini. Ya Allah, ternyata di balik problem, di balik komplain yang datang, justru disitulah saya diingetin sama Allah. Ya Allah, ini loh produkmu belum bener. Kenapa kok jualanmu belum di-up-kan lagi sama Allah? Kenapa kok jualanmu belum di-spread, dilewaskan lagi? Gitu. Ya Allah, saya bersyukur, alhamdulillah ternyata saya diingetin lagi sama Allah dengan cara seperti itu. Andaikan saya jualan, saya rame, kualitas saya begitu, apa yang terjadi? Bayangin berapa banyak komplain yang akan datang. Bahkan mungkin orang nggak akan balik kembali. Jadi teman-teman, cerita di balik sini, tugas kita adalah ikhtiar. Kita berdoa, bermohon, ikhtiar. Kita nikmati, kita jalani, dan kita syukuri. Tetapi kita juga harus bisa mempelajari. Ada hikmah-hikmah di balik kejadian. Salah satunya hikmah kejadian seperti saya tadi yang dapat komplain lumayan keras, pakai data lagi. Komplainnya tuh barang satu dan barang satunya itu ditimbang. Sebelumnya segini, kok ini segini. Coba, sedetil itu cara orang komplain ke saya, dan sedetil itulah doa saya dijawab. Amazing. Saya berharap dengan saya ini, terus saya perbaikin lagi, saya rubah standar lagi, dan standar wajib ditimbang, wajib segini beratnya. Insya Allah, pasti akan terbuka jalan lain. Jadi teman-teman, pelajarannya, apabila teman-teman mengalami suatu problem, suatu masalah, coba lihat, adakah hikmah di sana? Jangan-jangan justru dikasih masalah kita itu, supaya kita terus bertumbuh, terus makin baik. Jadi jangan kalau ada masalah apa-apa ngeluh. Renungkan, pelajari, yang pasti tanpa masalah manusia tidak bisa hidup. Kok bisa? Coba lagi, pikirkan. Tanpa masalah orang nggak bisa hidup. Misalkan orang nggak pernah masa lapar, nggak ada masalah dong, kenyang terus. Nggak bisa hidup kenapa? Nggak ada penjual makanan, nggak ada orang mau kerja. Lah buat apa aku kenyang terus? Nggak perlu makan.
ujung-ujungnya apa? Teman-teman kita nggak punya kemampuan segala macam, dan akhirnya tumbang, bahkan manusia bisa punah, teman-teman. Oke, sekelumit cerita nyata yang saya alami detik ini. Moga-moga ini bisa jadi pembelajaran saya, dan semoga juga bisa menjadi pelajaran teman-teman yang ingin berubah hidupnya, ingin lebih baik, lebih better, bahwa setiap kejadian selalu ada hikmah di balik kejadian tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.